Rasulillah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Qurrati A'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Pendengar setia Radio Ampel Denta dimanapun berada, alhamdulillah malam hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah masih bisa merasakan nikmatnya bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah dan suci, yakni bulan Ramadan, yang malam hari ini kita berada di malam yang ke-13. Semoga para pendengar setia Radio Ampel Denta dimanapun berada selalu diberikan kesehatan rohani maupun jasmaninya, dan juga semoga diberikan kelancaran atas semua urusannya, lebih-lebih mengisi amalia selama di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa setia Radio Ampel Denta dimanapun berada, hakikat puasa itu Allah memerintahkan kepada umat manusia, khususnya kepada umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk menyusahkan, bukan untuk mempersulit, bukan untuk membebani, akan tetapi perintah puasa ini adalah salah satu bentuk Allah menunjukkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada anak cucu Nabi Adam, khususnya umat baginda Nabi SAW. Kenapa? Karena di dalam puasa ini ada banyak sekali yang disediakan oleh Allah bagi siapa saja yang mau melaksanakan perintah puasa. Karena puasa ini salah satu amalan-amalan yang sampai ada satu hadis menyatakan ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan muat ditampung oleh timbangan amal pada hari kiamat. Hadis ini berbunyi riwayat Imam Al-Baihaqi, salah satu amalin la tadkhulul mawazina yaumal qiyamati li'idhamiyah. Ada 3 amal yang 3 amal ini tidak akan bisa masuk pada mizan. Mizan itu satu timbangan neraca nanti pada hari kiamat, yang di situ diceritakan dalam satu hadis luasnya, lebarnya seluas langit dan bumi. Entah gimana bentuknya, untuk menampung semua amalia kita nanti ditimbang. Itu tidak akan muat. Ada 3 amal yang amal ini tidak akan muat ditampung oleh timbangan amal, maksudnya pahalanya. Kenapa li'idhamiyah? Karena sangat besarnya pahala 3 amal ini. Yang pertama as-sabru, yang kedua wal-afu anin nas, memaafkan kesalahan orang lain, yang ketiga wasyam fi syahri Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, puasa ini salah satu dari 3 amal tersebut yang pahalanya tidak ada yang tahu, pahalanya ditanggung oleh Allah, pahalanya
hanya Allah yang menilai. Karena begitu besar tingkat sulitnya juga tentu saja diimbangi. Setiap yang berpahala besar tentu tingkat kesulitannya juga besar. Jadi puasa ini adalah salah satu rahmat yang sangat besar. Bagaimana tidak? Dengan berpuasa dosa kita diampuni oleh Allah. Dengan berpuasa semua amal kebajikan kita dilipat gandakan oleh Allah. Dengan berpuasa doa kita diijabah oleh Allah. Dengan berpuasa pahala kita diberikan pahala yang sampai timbangan amal itu tidak mampu menampungnya. Artinya perintah puasa ini jangan kita anggap perkara yang menyusahkan kita, perkara yang membuat kita merasa seolah-olah ini perintah apaan. Orang disuruh tidak makan, tidak minum, tidak. Makanya kemarin saya katakan di antara hikmah berpuasa adalah untuk mengokohkan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, agar kita menjadi hamba yang selalu bersyukur. Setelah kita merasakan sulitnya menahan rasa lapar, ternyata makan di pagi sampai sore itu satu kenikmatan. Kita diperbolehkan makan dari pagi. Nah, nikmat ini tahu manakala kenikmatan itu dicabut oleh Allah. Dengan berpuasa tidak boleh makan minum sampai sore hari. Dengan berpuasa kita dididik, kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu kita, bisa menahan emosi kita. Dengan berpuasa kita dilatih, kita dididik untuk bisa menahan setiap godaan-godaan setan. Tentu saja setan ini makhluk yang paling menginginkan kita untuk menjadi temannya nanti di neraka. Dan siapapun dari kita pasti tidak akan mau masuk ke dalam neraka. Itu Allah berikan satu perisai yang dengan perisai ini bisa kita pergunakan untuk selamat dari api neraka. Yang kemarin saya katakan satu hadis, as-saumu junnatun yastasjinu bihi al-abdu minan nar. Puasa itu bisa menjadi tameng, perisai yang bisa kita pergunakan oleh seorang hamba untuk bisa selamat dari panasnya api neraka. Dan dengan berpuasa pula Allah bermaksud ingin membersihkan kotoran-kotoran jiwa kita yang memiliki banyak penyakit-penyakit hati yang semuanya menjadikan penghalang kita untuk bisa mengenal, melihat, menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat masih di dunia. Kita tahu kebutuhan rohani yang paling dosis tertinggi vitaminnya adalah ingat, mengenal, melihat dan menyaksikan Allah.
Siapa yang sudah kenal dengan Allah, siapa yang sudah melihat Allah, siapa yang bisa mengingat Allah, maka dia tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada kegelisahan, kegalauan, kebingungan. Yang ada adalah ketenangan. Karenanya saat ini kita berada di fase pertengahan. Kita malam hari ini berada di malam yang ke-13. Mari kita pertahankan semangat kita dalam memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, mengagungkan bulan yang diagungkan oleh Allah, dengan tetap memperhatikan apa yang telah diperintah oleh Allah, apa yang perlu dikerjakan selama bulan Ramadan, itu mari kita jaga. Kita lakukan sebaik mungkin. Seperti di bulan Ramadan, kita diperintah untuk berpuasa. Kita diperintah menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan berbagai amal soleh, amal ibadah. Kita diperintah memperbanyak iktikaf, memperbanyak bersedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak mengintensifkan silaturahim dengan keluarga kita, dan memperbanyak berdoa, beristighfar, berselawat, dan lain sebagainya. Ini harus kita jaga, lebih-lebih puncaknya di 10 hari yang terakhir. Mau tidak mau, harus kita paksa diri kita untuk lebih semangat lagi. Hanya sekali lagi saya berpesan, persiapkan. Karena masa pertengahan ini masa yang paling dekat dengan bagian yang terakhir. Yang mana bagian terakhir inilah bagian yang paling istimewa dari 3 macam bagian. Ini, yaitu di 10 hari yang terakhir. Bagaimana tidak, ada satu hadis, man i'takafa asral awakhir min Ramadan kana kahajjataini wa umrataini. Al-Bayhaqi. Siapa yang i'tikaf 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala seperti telah melaksanakan ibadah haji 2 kali dan ibadah umrah 2 kali. Ini iktikaf, apalagi amalan-amalan yang lainnya. Itu semoga pendengar setia Ambel Denta dimanapun berada, semoga selalu tetap diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah untuk tetap menjaga puasa kita, menjaga tarawih kita, membaca bacaan Quran kita tetap semangat sampai berakhirnya bulan Ramadan. Lebih di pertengahan ini ada satu malam yang malam menjadi sejarah, malam yang menjadi tonggak manusia mendapatkan petunjuk jalan hidup yang lurus, mendapatkan berita yang membahagiakan yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Malam yang Allah berikan untuk manusia, penawar obat dari seluruh penyakit baik jasmani maupun rohani, yang Allah turunkan yang namanya Al-Quran. Jadi makanya bulan Ramadan disebut juga Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Nah, yang semestinya
di fase pertengahan ini ada malam turunnya Al-Quran. Sepatutnya kita ramaikan pertengahan ini dengan semakin mengintensifkan membaca Al-Quran. Ramadan dan Al-Quran ini satu pasangan yang menjadikan kita bisa selamat dari gelapnya kubur dan gelapnya nanti hari kiamat. Hidupkan bulan Ramadan dengan berbagai amalia-amalia yang baik. Hidupkan Ramadan dengan banyak membaca Al-Quran. Semoga Allah memberikan kemudahan, memberikan pertolongan kepada kita semua, bisa memuliakan Ramadan, bisa mengintensifkan membaca, merenung, mempelajari dan mengamalkan isi Al-Quran. Akhirnya mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, kebahagiaan hidup dunia akhirat kita melalui Ramadan tahun ini, melalui berkah syafaat daripada Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang luar biasa, semangatnya jadi terdongkrak kembali, seperti di recharge kembali baterainya ya. Jadi semangat itu harus tetap digelorakan gitu ya guys ya. Betul. Dan tentunya amalia